Americans be like, ew, you eat your rice with hands? That's so gross, that's so disgusting. I feel like this is a thing. Eating with your hands is different. Why are you eating with your hands? It tastes better this way. You're disgusting. Gengs, mari kita bahas satu fenomena klasik yang entah kenapa masih terus muncul. Anggapan bahwa makan dengan tangan itu jorok, nggak higienis, atau bahkan nggak beradab. Sebuah pandangan yang biasanya lahir dari mereka yang, maaf, jarang keluar rumah jauh-jauh dari zona nyaman. Hari ini kita kupas tuntas, pakai fakta, logika, dan sedikit sindiran biar cepet nyerap. Americans be like, ew, you eat your rice with hands? That's so gross, that's so disgusting. Yo, you eat burgers and fries with your hands every day. And wait, you think that's disgusting? You guys don't even use water after taking a shit. What are you talking about disgusting? And in Asia, we call it hygiene. You call it paper. So, who is more disgusting now? I feel like this is a thing. Eating with your hands is different. Because we've lost our relationship with food. Yeah. I'll eat this at a restaurant. They'll give me fork and knife. I'm like, the fuck for? What you want me to do with this? It's like, nah, this is your hands. I'm the guy at Nobu. I'll be eating, and I'd like, I don't give a fuck. Tantalizing. Ketika lama di Indonesia terus pulang ke negaramu. Why are you eating with your hands? It tastes better this way. You're disgusting. Dude, you wipe your butt with paper and then you don't wash. Touché. Lo kira makan pakai tangan itu jorok? Salah besar. Kebanyakan orang gengsi makan pakai tangan. Takut dibilang nggak higienis. Akibatnya lo kehilangan manfaat besar yang cuman bisa didapat kalau makan pakai tangan. Nih faktanya, ujung jari punya jutaan saraf sensorik. Saat lo pegang makanan, otak dapat sinyal tekstur dan suhu bikin pencernaan lebih siap, enzim keluar lebih pas. Bakteri baik di tangan kalau dicuci bersih, ikut masuk dalam jumlah kecil. Ini kayak latihan ringan buat imun lo. Bukan bikin sakit, malah bikin tubuh lebih tangguh. Posisi tangan dan gerakan jari saat makan bikin lo lebih mindful, otomatis ngunyah lebih lama, makanan lebih halus, lambung kerja lebih enteng. Bahkan, penelitian nunjukin orang yang makan pakai tangan cenderung lebih kenyang, lebih cepat, resiko overeating turun, dan kamu akan merasakan nikmatnya makanan. Jadi jangan salah kaprah, makan pakai tangan bukan tanda jorok, justru itu senjata alami tubuh lo. Lo berani balikin cara makan pakai tangan yang menyehatkan? Oke Zoners, tim makan pakai sendok atau pakai tangan langsung nih? Kalau aku sih, tim makan pakai tangan langsung kayak gini nih. Yummy. Tapi kenapa ya terasa lebih nikmat? Kok bisa? Jadi gini, ada sebuah studi Journal of Retailing tahun 2019 menyebutkan menyentuh makanan langsung terasa lebih enak dan lebih mengenyangkan. Lalu, penelitian dari International Journal of Gastronomy and Food Science tahun 2022 menyebutkan bahwa makan pakai tangan memberikan informasi tentang makanan seperti kematangan, kesegaran, dan suhu makanan. Nah, buat Okezoners yang lagi jaga pola makan nih, hati-hati kalap. Karena cara ini dianggap bisa meningkatkan nafsu makan loh. Ada penelitian dari Adriana Mazarov bersama tim Stephens Institute of Technology Amerika Serikat melibatkan 45 mahasiswa yang punya kontrol makannya bagus. Separuh dari mahasiswa itu mencicipi keju monster pakai tusuk gigi, sisanya pakai tangan. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka lebih tergoda makan ketika pakai tangan dibandingkan alat makan. Hasil yang sama ditemukan pada percobaan lain dengan melibatkan 145 mahasiswa, di mana sebagian dari mereka yang menyentuh donat dalam segelas plastik secara langsung lebih tergoda untuk makan, terutama bagi yang sedang menjaga pola makan. Dari hasil kedua penelitian ini, orang yang terbiasa jaga pola makan kalau menyentuh makanan langsung saat mengkonsumsinya justru lebih tergoda. Adriana Mazarov bilang, hal ini karena sentuhan langsung bisa memicu respon sensorik yang meningkat. Jadi, Okezoners cobain deh makan pakai cara ini, pasti lebih enak. Tapi jangan lupa ya buat cuci tangan dulu.
Pertama kali bulu makan pakai tangan. Awalnya mereka bingung kok tidak ada sendok dan garpu. Lalu kami mengenalkan makan nasi padang itu memang nikmatnya pakai tangan. Like this. You have to take some. Feel or side this. Ini mendorong, ini baru. Masuk, you input, put in mon, your mon. And you just shove it in. Yeah, ajarin Mas Bule makan pakai tangan. Gimana? Gimana? Bus? Oh iya. Bus? Kucak. Anen Tom. Ya. Bener gini gak sih guys? Habis kucak baru makan. Iya. Udah. Pedas overload. Pacar bule pertama kali. Coba makan. Makanan lokal pakai tangan. Yeah, like this. You can't. It's so funny. You can't put your hand. I know you can. It's so funny. You can't put your hand. It's so funny. You still cannot fit your hand. Gengs, kenyataannya sangat sederhana. Di banyak budaya, terutama di Malaysia dan Asia Tenggara, makan pakai tangan adalah tradisi, bahkan bentuk penghormatan terhadap makanan. Dalam Islam, praktik ini juga merupakan sunnah dengan aturan jelas, seperti menggunakan tangan kanan dan selalu menjaga kebersihan. Ironisnya, mereka yang menuduh praktik ini sebagai sesuatu yang kotor justru biasanya belum pernah datang, melihat, apalagi mencoba makan secara langsung di tempat yang mereka kritik. Padahal standar kebersihan makanan di Malaysia itu ketat, gengs. Untuk buka warung makan saja ada izin, pemeriksaan higienis, sampai vaksinasi tifoid berkala. Belum lagi sertifikasi halal yang aturannya jauh lebih disiplin daripada standar umum. Lucunya, ada yang berteriak soal risiko keracunan makanan, tapi kenyataannya lebih banyak orang luar yang justru sakit saat makan di negara mereka sendiri. Betulan fakta ini, gengs. Jadi, sebelum menilai, mungkin alangkah baiknya berhenti sejenak dari scroll TikTok, keluar rumah dan melihat dunia nyata. Karena perspektif yang sempit tidak akan jadi luas kalau internetnya doang yang cepat. Selain itu, yang sering mereka lupa adalah makanan itu soal rasa, tekstur, aroma, dan pengalaman. Makan dengan tangan memberikan keintiman tersendiri, sentuhan langsung yang membuat kita lebih menghargai apa yang kita konsumsi. Dan lucunya, begitu orang asing mencoba, awalnya ragu, akhirnya ketagihan juga. Karena ternyata, gengs, rasa itu nggak peduli alat makan apa yang dipakai, tapi seberapa kita menghargai prosesnya. Jadi, gengs, sebelum kita menilai tradisi orang lain dengan kacamata sempit, lebih bijak kalau kita belajar dulu, memahami dulu, dan kalau bisa mencoba dulu. Dunia itu terlalu luas untuk kita persempit hanya karena perbedaan kebiasaan. Ingat, keramahan bukan diukur dari garpu atau tangan, tetapi dari hati yang terbuka. Semoga narasi ini bisa jadi pengingat bahwa toleransi dan saling menghormati bukan hanya slogan, tapi tindakan kecil seperti menghargai cara orang lain menikmati makanannya.